warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatima Az-Zahrah dengan stambuk 083-2019-0197 dari kelas C1 Manajemen Pemasaran Pertanian. Nah, di sini saya mengambil produk keripik wortel dan sampai sejauh mana siklus hidup produknya, yang terdiri dari yang pertama yaitu perkenalan, yang kedua pertumbuhan, yang ketiga kedewasaan, dan yang keempat adalah penurunan. Yang pertama adalah perkenalan. Strategi dalam tahap perkenalan produk keripik wortel ini dengan meluncurkan produk keripik wortel ke beberapa pasar dan memenuhi saluran dealer dan mendapatkan sambutan konsumen dengan mempertahankan kualitas keripik wortel ini dan harga yang terjangkau. Dalam tahap perkenalan laba akan negatif atau rendah karena pengeluaran promosi keripik wortel ini dengan menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, ataupun lainnya. Selain itu, promosi dengan menggunakan spanduk, baliho, dan sebagainya juga menggunakan pengeluaran serta bagaimana mendapatkan distribusi di toko-toko eceran atau toko oleh-oleh dengan berbagai produk olahan dari keripik wortel. Pengembangan industri wortel akan mendekatkan pemasaran produk olahan wortel ke konsumen, baik yang ada di desa maupun di kota besar. Nah, selama ini wortel dihasilkan di desa diangkut ke kota untuk dikonversi jadi keripik wortel dan dipasarkan kembali ke desa. Selanjutnya yang kedua yaitu tahap pertumbuhan. Nah, dalam tahap pertumbuhan ini perlu adanya penambahan fitur produk yang baru dan gaya yang lebih baik agar konsumen lebih tertarik. Keripik wortel ini tidak akan terlepas dari penyajian dan rasa. Dengan menambahkan berbagai ukuran, rasa, dan sebagainya dari keripik wortel ini. Dan biasanya juga dengan membuat diskon atau menurunkan harga dari keripik wortel ini agar menarik lapisan berikutnya yang terdiri dari pembeli yang sensitif dengan harga. Nah, bisnis keripik wortel ini membidik konsumen wortel di wilayah perkotaan. Sebagai penghasil wortel dan produsen produk olahan keripik, pengelola keripik wortel perlu memikirkan peluang besar di segmen bisnis. Pengelola keripik wortel perlu membuat peta jenis produk yang diminati oleh para pebisnis keripik, apakah dalam bentuk kemasan dan rasa. Segmen memiliki standar operasional yang baku termasuk dalam pembelian wortel ini. Teknologi dan alat penggorengannya semakin canggih dan variatif, sehingga mutu wortel dan metode penggorengan harus menyesuaikan dengan teknologi yang digunakan oleh masing-masing. Hal tersebut perlu dipahami oleh pengelola keripik wortel agar segmen pasar produk ini semakin luas dan berkembang. Selain itu, perlu diajak untuk bermitra saling menguntungkan dengan memasukkan objek di kawasan sebagai bagian integral dari produk keripik wortel ini. Selanjutnya yang ketiga yaitu tahap kedewasaan. Dalam tahap kedewasaan ini, para manajer berusaha mendorong penjualan dengan memodifikasi karakteristik dari produk keripik wortel ini melalui perbaikan mutu, perbaikan rasa, perbaikan kemasan, dan lain sebagainya. Selain itu, dengan menambah ukuran bahan-bahan yang digunakan atau kelengkapan tambahan untuk memperluas keamanan dari produk keripik wortel ini. Para pebisnis produk keripik wortel ini juga dapat berusaha mendorong penjualan dengan memodifikasi berbagai unsur seperti harga dengan menurunkan atau menaikkan, tetapi rasa dan mutu dari keripik wortel ini tetap terjaga. Distribusi dengan memasuki lebih banyak toko eceran ataupun toko oleh-oleh, periklanan dengan mengubah atau meningkatkan iklan keripik wortel ini, promosi dan pelayanan dengan mempercepat pengiriman keluar daerah dan memperluas bantuan teknis bagi pelanggan keripik wortel ini. Dan yang terakhir yaitu tahap penurunan. Pada tahap penurunan, penjualan merosot karena sejumlah alasan termasuk kemajuan teknologi, pergeseran selera konsumen, dan meningkatnya persaingan dalam dan luar negeri dari produk keripik wortel ini. Agar usaha produk keripik wortel ini tidak terjadi penurunan, apalagi dikatakan penurunan drastis, perlu meningkatkan, mempertahankan baik itu dari segi mutu, kualitas, kemasan maupun rasa dari keripik wortel ini. Selain itu, dengan melepas kelompok pelanggan yang tidak menguntungkan sambil
memperkuat mutu yang lebih baik dari keripik wortel ini di tempat-tempat yang lebih menguntungkan, dan dengan memiliki kekuatan persaingan pada bisnis keripik wortel ini. Nah, itulah siklus hidup produk dari keripik wortel, mulai dari perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.